Ya, pada saat ini hampir semua partai politik ini menaruh perhatian kepada sosok Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan juga sempat menyebutkan tidak perlu terburu-buru untuk mengatakan siapa yang akan mendampinginya, tapi paling tidak yang akan dibahas lebih dahulu adalah mengenai siapa saja parpol yang akan berkoalisi. Menjelang pemilihan gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang kini sedang diincar partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, Anies Baswedan dinilai belum memiliki lawan tanding yang sepadan. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyatakan akan memilih Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampingi calon gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Di satu sisi, sosok Ridwan Kamil menjadi nama yang diyakini dapat mengalahkan sosok Anies Baswedan. Partai Gerindra yakin mereka paham situasi masyarakat Jakarta karena sudah 2 kali membawa kemenangan di Pilkada Jakarta 2012 dan 2017. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian strategi dari partai-partai politik untuk menjaring nama-nama calon kandidat calon gubernur DKI Jakarta atau DKJ sekarang namanya ya, daerah khusus Jakarta. Nah, kita sudah akan hadirkan para narasumber yang akan hadir di sini. Sudah hadir 2 narasumber, nanti 2 bergabung lewat sambungan daring. Kita sambut dulu ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Habib. Selamat pagi, Bang Habib. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah ya. Lalu juga ada Mas Adi. Ya. Ada Mas Adi Prayitno, analis politik UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Salam. Nanti ada bergabung Bang Andreas Hugo Parera dari PDIP dan Bang Ahmad Doli Kurnia dari Golkar untuk kemudian bergabung berdiskusi bersama kita soal strategi dari partai politik masing-masing partai politik sampai ribet saya nih. Karena emang saking ribetnya ini untuk urusan DKI Jakarta ya. Nah, saking semangatnya nih. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, Gerindra nih kemarin sudah ada tes ombak. Budi Satrio Jiwandono mau digabungkan sama Kaesang, digabungkan sama Raffi Ahmad. Tapi ternyata sepertinya tidak jadi Budi Satrio. Lalu kemudian sekarang muncul nama Ridwan Kamil yang sepertinya lebih dekat dengan Golkar dan juga Gerindra untuk maju di DKI Jakarta. Sudah finalkah keputusan tersebut atau bagaimana Pak? Ya, namanya pilkada finalnya itu kan waktu daftar ke KPU ya. Dokumen A1, DA1 itu kan baru submit ke KPU itu finalnya. Nah, tapi memang kami menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta ini kan sangat kritis. Ya. Kalau kita lihat pemilu terakhir, 3 pilkada terakhir itu kan nggak ada incumbent yang bertahan. Selalu berganti ya? Iya, mereka selalu ingin yang baru dan kritis terhadap sosok-sosok yang lama. Ya, begitu juga misalnya di Pileg ya. Saya ini dilalah alhamdulillah bisa lolos kembali sebagai incumbent. 2 periode sebelumnya tidak satupun incumbent bertahan di Pileg. Karena saya tahu ya, masyarakat Jakarta itu kalau menaruh harapan tinggi sekali terhadap politisi ini, ya, ekspektasi mereka tinggi sekali. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi harapan tersebut, mereka dengan tegas bisa mengabaikan orang yang dahulu sebelumnya dianggap superhero, ya. Bisa tidak dianggap apa-apa lagi 5 tahun kemudian. Nah, makanya banyak tuh yang jago-jagokan petahana ya, maju kembali mulai dari Pak Volke ya, kemudian sebenarnya Pak Ahok itu kan hitungannya incumbent ya kan ya. Nah, ini tantangan lagi buat sosok yang disebut incumbent, misalnya Pak Anies Baswedan ya. Apakah bisa memenuhi ekspektasi masyarakat? Nah, itu karena masyarakat Jakarta tuh nggak ada fanatik-fanatikan. Dalam konteks ideologi politik Bang ya. Habib, kalau misal dari Gerindra melihatnya seperti apa nih sosok yang akan diusung oleh Gerindra? Ada karena itu syarat-syarat menurut saya gitu? Harus benar-benar orang yang dianggap bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dan lebih
mudah sebetulnya kalau di Jakarta ini sosok yang baru. Oke. Ya, sosok yang Lebih fresh, condong ke yang baru. Pak Anies yang berarti fresh, yang terlepas dari konflik-konflik lama. Ya. Nah ini lebih mudah di Jakarta. Jadi lebih mudah dijual lah itu. berarti Pak Anies Ya. sudah tidak seksi buat Gerindra? Menurut saya yang saya serap aspirasi, saya kan dapil Jakarta Timur ya, Iya. Gimana Jakarta minim Timur? sekali. Oh, Ya gitu. hampir nggak ada bahkan ya aspirasi masyarakat terutama pendukung kami ya terhadap Oke. Pak Anies gitu. Jadi saya cek juga dapil sebelah ya, ada 2 dapil lagi teman-teman yang kemarin lolos, gimana? Ya sangat kecil ya kalau Oke. Pak Anies ya akan diusung oleh Gerindra. Kan metode kami itu penentuan calon kepala daerah adalah menyerap aspirasi di masyarakat, Iya. disampaikan pengurus tempat, misalnya DPD, lalu ke DPP, lalu diputus oleh Pak Prabowo selaku KDP dan Ketua Dewan Pembina, Oke. Ketua Umum. Nah itu, jadi kalau di bawah udah nggak ada, Oke. ya kan Baik. ya, hampir nggak mungkin bisa sampai ke tingkatan yang paling Oke, akhir. kalau dari Gerindra nama Anies Baswedan ini sangat-sangat minim karena dari masyarakat juga belum ada muncul nama Anies Baswedan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan, Bang Andreas, ini benarkah sudah melirik sosok Anies Baswedan begitu? Kalau di PDI Perjuangan kan prosesnya ya kurang lebih mirip, tapi metodenya mungkin beda gitu, dalam arti bahwa ya proses penjaringan itu sudah dilakukan gitu. Proses penjaringan sudah dilakukan dan dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai di daerah khusus Jakarta. Kemudian nanti dikirim ke DPP gitu untuk melakukan proses penyaringan. Dan yang sudah terjadi adalah proses penjaringan sudah ada dan ada beberapa nama yang dijaring, termasuk namanya Pak Anies, dan itu dikirim ke DPP gitu. Ya DPP akan melakukan proses penyaringan. Nah di dalam proses penyaringan ini tentu partai akan melihat aspek keterpilihannya, kemungkinan keterpilihannya. Di situ kita lihat modal sosialnya gimana, ya, dukungan dari masyarakatnya gimana. Kemudian tentu dukungan partai-partai politiknya. Apakah memenuhi persyaratan 20%? Karena Pak Anies ini kan kita tahu non-partisan kan. Sementara dukungan itu perlu 20% dari partai-partai politik, dan partai-partai mana saja yang bisa kita ajak kerjasama untuk memberikan dukungan. Ya, dan tentu juga aspek kita pilkada ini kan pemilihan pemilihan langsung ini kan membutuhkan ya anggaran yang cukup untuk mensupport pelaksanaan pilkada tadi. Artinya kontestan itu membutuhkan dukungan logistik yang cukup. Saya kira ini aspek-aspek ini harus dipertimbangkan secara matang, karena ya partai itu pasti mengusung, tentu ya mengusung untuk memenangkan kontestasi tersebut. Yang paling idealnya tentu ya partai menghendaki ada kadernya juga yang terlibat di dalam proses pilkada di situ. Di situ nanti akan dinegosiasikan antar partai untuk kerjasama. Karena kita tahu bahwa di DKI itu kan tidak ada partai yang bisa mengusung secara tunggal, mengusung sendiri gitu. Tidak ada partai yang mempunyai golden ticket betul. untuk mengusung kadernya gitu. Itu fakta yang ada, realitanya, dan proses itu sedang berjalan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya nama-nama yang sudah masuk dalam penjaringan di PDIP ini siapa aja? Masukkan nama Anies Baswedan di sana atau ada nama-nama lainnya yang kemudian dijaring di situ? Nanti dijawab usai jeda ya, Bang Andreas ya. Kami kembali saat lagi tetap di sini. Apa kabar? Indonesia Pagi. Baik, kita langsung ke Bang Andreas ya. Tadi pertanyaan menggantung, Bang Andreas, sudah ada nama-nama kita ingin tahu nih, karena sudah keluar nama dari Pak Utut, keluar nama dari Bang Eriko Sotarduga. Nama Anies sebenarnya sudah masuk penjaringan begitu, tapi masih dicari lagi apakah kemudian masih cocok atau tidak. Mau digandingkan dengan sempat muncul nama Charles Honoris yang kemudian juga muncul dari Bang Eriko Sotarduga. Nah ini dari Bang Andreas bagaimana? Apakah memang sudah sampai dalam penjaringan nama-nama secara detail, secara individu dan lain sebagainya? Ringan gitu, artinya kalau sudah sampai kepada aspek ketika masuk nama-nama itu kemudian mulai dilakukan seleksi, tentu itu yang namanya proses penyaringan, dan itu nanti dilakukan di DPP gitu, dalam arti bahwa dengan melihat pada aspek-aspek tadi gitu ya, aspek-aspek soal modal sosialnya, modal politiknya,
Kemudian juga dibicarakan antar partai, bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan untuk sama-sama mendukung kontestan yang akan dimajukan itu. Jadi proses ini yang masih berjalan. Ada di situ dari usulan dari teman-teman di DPD dalam proses penjaringan itu memang nama Pak Anies ada di situ gitu, dan mereka sudah menyampaikan itu ke DPP. Jadi gitu prosesnya, Mas. Oke, Bang Andreas, begini, dari nama-nama itu muncullah nama Anies Baswedan, tapi ada tidak yang disampaikan juga dari akar rumput bahwa ada kriteria-kriteria tertentu, atau kenapa bisa nama Anies Baswedan itu muncul gitu? Apakah ada persamaan ideologi dan lain sebagainya gitu, itu juga diungkapkan? Ya, tentu ada banyak aspek ya. Artinya Pak Anies ini kan incumbent kan. Ya memang beberapa tahun terakhir ini 1 tahun lebih ya beliau off dari posisi sebagai gubernur, tapi kan kemarin beliau juga calon presiden gitu, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan, apa yang bagaimana perform secara politik sebagai figur di publik. Tentu berbagai macam aspek yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat gitu. Termasuk di sini adalah konstituen PDI Perjuangan gitu. Jadi aspek-aspek itu kan dilihat dan semua orang bisa memperhatikan itu, dan itu yang kemudian menjadi kumulatif menjadi modal sosial dari Pak Anies. Karena semua aspek itu kan akhirnya berujung pada orang tuh suka atau tidak. Setelah orang itu suka, ada kemungkinan dia untuk dipilih atau tidak gitu. Jadi kumulasi daripada semua aspek itu akhirnya pada apa yang orang sebut dengan elektabilitas tadi, kemungkinan dia untuk keterpilihan, dan itu menjadi faktor yang dipertimbangkan gitu oleh partai. Saya kira semua partai akan melakukan hal yang sama gitu, melakukan survei, kemudian melihat figur tersebut, terus kemudian dia apakah dia kemungkinan dia untuk terpilih itu besar atau tidak, bagaimana kerjasama dengan partai-partai yang lain, sehingga dengan demikian menjadikan kekuatan mesin partai yang solid, bagaimana kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang akan mendukung beliau gitu. Jadi banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan. Disitulah kita yang dimaksudkan dengan proses penyaringan untuk kemudian diputuskan. Baik, menarik nih Mas Adi, kalau kita lihat narasinya tiba-tiba sekarang sudah berubah semua nih. Gerindra yang sebelum jadi pengusung Pak Anies Baswedan sekarang menyatakan tidak terlalu seksi lagi lah, nama-namanya tidak muncul di akar rumput. Lalu kemudian PDIP yang paling gencar untuk mengkritik pada saat pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta, sekarang justru melihat elektabilitasnya bagus nih, rekam jejaknya juga bagus. Apa sebenarnya kemudian terlihat di sini sebagai dari analisa politiknya, apakah memang secair itu, semudah itu bisa berubah dan lain sebagainya? Ya, politik kita selama ini memang tanpa ideologi. Yang mempertemukan segala-galanya adalah soal kepentingan. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi sepanjang pilkada, sepanjang pilpres, itu sirna pasca pilpres, pasca pilkada. Dan mereka yang saling berhadap-hadapan sangat mungkin akan bertemu kembali di saat ada event-event politik yang saling mempertemukan antara yang lain. Jangankan soal Anies dan PDIP, Prabowo dan Jokowi aja berkoalisi. PKS dan PKB antara kaum sarungan dan cingkrang bisa berkoalisi. Anies dengan basis-basis Nahdliyin juga berkoalisi. Jadi di kita secara umum memang kalau kepentingannya bertemu maka apapun akan bisa terjadi. Jadi kalau hari ini kita mendengar nama Anies Baswedan masuk dalam beauty contest yang akan diusulkan oleh kader-kader PDIP, bagi saya nggak kaget karena memang musim kita ini adalah musim semi di mana kekuasaan dan kepentingan di atas segala-galanya. Padahal kalau kita cek satu persatu kepada basis konstituen mereka masing-masing, pasti per hari ini belum tentu setuju. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi 2017 ataupun pembelahan akibat kebong dan kampret itu saya kira masih pembekas di banyak kalangan. Masih ada tapi kalau kita bicara tentang siapa harus mengusung siapa pada level partai politik, tentu konfigurasi politiknya sangat ditentukan oleh kepentingan elit. Jadi ketum partai, wakil ketum partai, sekjen partai, dan hanya segelintir orang yang bisa memutuskan siapa yang boleh maju ataupun tidak. Bahwa ada aspirasi di bawah, ya. Tapi at the end of the day-nya yang bisa memutuskan siapa yang maju dan menjadi wakilnya itu elit partai. Dan itu yang sering terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Habib, ya mungkin aspirasi dari kawan-kawan Gerindra atau ada lagi nama Anies Baswedan. Banyak hal yang bisa dijelaskan. Mungkin bagi pendukungnya Pak Prabowo dan Gerindra, Anies ini dianggap orang yang
tidak terlampau tahu terima kasih misalnya dulu waktu diusung dalam Pilgub, tapi dalam debat ngasih skornya 11 kan itu Pak. Dari 100 itu kan cukup menyakitkan. Bagi saya inilah yang kemudian menjelaskan kenapa hari ini kawan besok menjadi lawan. Ini soal kepentingan dan tak lagi bisa disatukan sama yang lain. Makanya tak mengherankan sekalipun Kaisang misalnya menunjukkan rasa ketertarikannya dengan Anies, Gerindra itu dingin-dingin saja, PSI juga dingin-dingin saja. Itu menarik tuh. Kalau Demokrat sangat kelihatan nggak mau lagi sama Anies. Kalau Gerindra ini agak sedikit ngayun, lebih cool ya, tidak langsung direct Masih menjawab dilihat-lihat gitu hitam ya? dan putihnya. Bukan lihat-lihat, pasti nggak mau. Oh, pasti nggak mau. Itu yang Oke. kemudian menjelaskan kenapa belakangan ada Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra. Biar Gerindra itu nggak dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan dan nama lain. Itu artinya apa? Koalisi pendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilgub Jakarta khususnya sebisa mungkin ini tak ada yang pindah ke lain yang tempat. Dan itu yang sebenarnya ingin diupayakan kenapa muncul Ridwan Kamil. Kalau kita membaca angka-angka statistik, yang saya kira elektabilitasnya kuat cuma 2, Anies Baswedan yang kemudian sangat kompetitif jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil. Di Oke. luar nama itu cukup jauh Pak, levelnya hanya calon wakil. Kalau bicara tentang siapa calon gubernur yang layak untuk bersaing secara sengit, baik segi popularitas, elektabilitas, kemampuannya sama-sama oke, alumni luar negeri, sekolahnya bagus, Iya. Anies Baswedan. Walaupun versus sebenarnya medan Ridwan perangnya dari Ridwan Kamil tuh berbeda kan, dia di Jawa Barat, jadi baru pertama kali nih misalnya di Jakarta itu juga mempengaruhi begitu, elektabilitasnya juga akan bagus begitu? Ya, Ridwan Kamil ini kan muncul di 2 tempat, Jawa Barat dan Jakarta. Ya. Jadi kalau tanya di Jawa Barat, sebenarnya Ridwan Kamil yang paling signifikan, Betul. siapapun lawannya. Tapi ketika ditanya soal siapa calon gubernur yang potensial maju di Jakarta, Ridwan Kamil juga muncul. Dan munculnya itu luar biasa, mepet kekuatan politik yang dimiliki oleh Anies. Jadi ketika nama Ridwan Kamil itu disebut oleh sejumlah partai, termasuk Gerindra, bagi saya ini based on data, bukan hanya soal style dan fashion politik, tapi kan nggak mungkin partai itu mengusung orang yang memang namanya ujuk-ujuk tidak pernah muncul dan elektabilitasnya tak ada. Iya. Termasuk Anies, ini bukan soal bagaimana PDIP dan Anies punya kepentingan bersama. Ya karena tentu mereka juga membaca angka-angka statistik secara rasional, secara kalkulasi politik yang relatif punya jejak politik kuat di pemilih Jakarta masih ada nama Anies Baswedan. Oke. Jadi politik kita sederhana itu aja Pak, diusung calon kuat kemungkinan menang, maka disitulah kemudian tiket akan diberikan kepada mereka. Tapi ini masih dinamis, Masih Agustus cair masih ya? cukup panjang dan apapun bisa terjadi. Jangan-jangan Anies nggak dapet tiket. Bisa jadi. Karena PKB itu belum cukup. Oh ya. Karena Oke, tentunya kalau iya, Anies sudah betul. PKB, ya PKS ataupun PDIP kan mikir juga nih. Nah, sebelum apa ke Bang insentif Habib, yang artinya bisa diberikan. matematika parpol yang kira-kira akan mengusung Anies siapa? Ya kalau melihat kecenderungannya dulu kan dikaitkan dengan Anies itu ada PKS, belakangan Oke. PDIP. Bahkan lebih awal dari PKB itu Nasdem, tapi belakangan Nasdem nggak pernah ngomong Anies lagi. Betul. Mungkin bagi Nasdem ya sudahlah, Anies ini sudah menjadi bagian dari PKB, jadi mereka nggak terlampau ngotot sebenarnya untuk menjadikan Anies bagian dari mereka. Tapi bagi saya, koalisi Prabowo dan Gibran soal kemungkinan siapa yang masuk kabinet dalam banyak hal akan mempengaruhi soal postur bagaimana konstelasi politik yang ada dalam pilkada. Nah, Oke. Bang Habib sebagai salah satu elit partai Gerindra nih. Bukan lah, kalau saya Tadi disebutkan wakil kita ketua umum, eselon salah 3 satunya. ini. Eselon 3. Ada muncul nama Kaisang. Iya. Kaisang kan erat kaitannya dengan keluarga Pak Joko Widodo yang sekarang juga anaknya berada di pendamping dari Pak Prabowo Pemerintahannya. Subianto. Apakah ini juga ada ada pengaruhnya, ada pembicaraan di dalam mengenai hal tersebut, keterlibatan nama Kaisang dalam DKI Jakarta ini? Ya lagi-lagi itu adalah aspirasi yang muncul di grassroots soal Berarti ada? Mas Kaisang ini, Heeh. ya kan. Saya ke mana-mana ya, banyak juga yang ngomong kan berapa nama sebetulnya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Budi, ada Kaisang, itu disebut-sebut di masyarakat gitu loh. Sehingga kayak kemarin Pak Dasko bikin semacam poster ya di post di ininya. 2 kali pasti. Gitu. Ada juga Mas Kaisang, dan itu justru semakin disambut di masyarakat ya kan. Positif di masyarakat kami ya, di konstituen kami di terutama di basis Jakarta Timur ya. Sehingga kalau menurut saya ya, ini bisa diadu lah gitu loh ya. Kaisang ini kan representasi anak muda ya. Lalu popularitasnya tinggi sekali. Ya nggak perlu banyak jualan ya kan. Orang kan tahu ini tokoh yang cukup dikenal gitu kan ya.
Tapi memang ya kalau keputusannya nanti ya Pak Prabowo lagi. Oke, Pak Bang Prabowo. Habib, artinya kalau misalnya tadi dari nama Anies Baswedan itu minim dari Gerindra gitu ya, terutama di Jakarta Timur, tapi dari Kaesang namanya muncul cukup pekat begitu ya. Nah, artinya itu Kaesang itu akan berdiri sendiri jika memang diputuskan bahwa dari Gerindra begitu, bukan terlepas dia bersanding dengan Anies. Kalau Anies kan nggak pernah muncul ya di kami ya. Iya. Ya, jadi ini kan format calon ini kan nggak bisa sendiri juga kami. Iya. Ya, Partai Gerindra nggak bisa sendiri. Harus ada Tentu kami harus parpol-parpol lain. bicara setidaknya yang paling dekat adalah dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah, kita bicara sosok ya. Pak Ridwan Kamil ini sebetulnya bukan tiba-tiba juga muncul dibahas. Seingat saya ya, pada saat kampanye Pilpres saja sudah ada pembicaraan tersebut. Saya sempat bicara bahkan dengan Pak Ridwan Kamil, ya. Beliau bilang ya sepertinya akan mendapatkan tugas untuk di Jakarta. Itu saya pernah beliau langsung bilang ya, saya Dari bilang Pak Prabowo tuh bilang. saya nggak tahu tugas dari mana ya, tapi kan mungkin kan karena kan beliau mengetahui saya kader Gerindra kan pasti kan orientasinya adalah Pak Prabowo kemungkinan kan itu ya. Saya bilang, oh bagus ini Kang, kalau Jakarta, karena etnik Sunda juga banyak loh di Jakarta ini ya. Kalau nggak salah nomor 2 Pak, bahkan setelah etnik Jawa ya. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, nanti, ini misal ya, dengan Mas Kaesang, ya kan, dalam konteks etnis ya sebetulnya sudah cukup kuat itu, Jawa, Sunda, Jawa, kan ini dua yang terbesar ya. Kan itu perlu juga dihitung ya, Mas Adi ya, yang begitu-begituan ya, bisa juga dihitung ya. Jadi ini terus kami tampung ya, nanti kami terus serap aspirasi dari masyarakat. Tidak mau mengusulkan kader dari Gerindra? Itu juga, Mungkin? kalau makanya ini lagi-lagi soal kader ya. Naluriah manusiawi, semua partai ingin kader-kader terbaiknya maju ya di pilkada. Dalam konteks kepentingan politik ya, kita ingin. Tapi di kami itu ada masalah juga di Partai Gerindra ini. Yaitu adalah? Kader-kader kami ini, terutama yang sudah terpilih di DPR RI, di legislatif, itu agak enggan dari dulu tuh. Enggan bertarung di pilkada atau bahkan ditawarin jadi menteri aja belum tentu mau gitu loh. Kalau kader-kader, ya enggak. Belum tentu mau. Kenapa? Karena nggak gampang juga kan ya. Apalagi kalau pilkada kan harus tarung lagi gitu kan. Sudah mundur, belum tentu menang ya kan. Tambah lagi ya itu dia, kebanyakan fashionnya ya, gayanya. Teman-teman ini kan kebanyakan berlatar belakang aktivis. Itu tuh lebih suka di tempat saya di legislatif. Ya kan tiap hari bisa marahin menteri gitu kan. Bisa Takut kebalik nanti ya Bang, kalau misalnya jadi menteri. Kalau jadi menteri, waduh, ke DPR nunduk-nunduk ya Pak, siap Bapak. Kalau jadi kepala daerah gitu kan ya. Ya. Jadi belum dulu ya. Jadi kemungkinan kader Gerindra Dari kader belum dulu. Gerindra. Enggak, itu persoalan bukan belum dulu. Sepertinya memang ada sedikit handicap cari kadernya kalau untuk ini. Ya. Baik. Nanti saya ingin kembali ke Bang Andreas. Tadi sempat ngomongin Ridwan Kamil, nggak enak karena dia kader Golkar. Sebenarnya kita juga sudah menghubungi Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar untuk ikut berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini. Tapi sampai sekarang belum direspon nih. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan masuk nih. Nanti kita ke Bang Andreas juga untuk menanggapi lagi soal masalah Kaesang yang juga menyatakan ketertarikannya terhadap salah satu calon yang sudah dilirik oleh PDIP, Pak Anies Baswedan. Usai jeda tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Tadi disebut-sebut nama Kaesang Pangarep yang juga ia berharap untuk bisa menjadi pasangannya Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan tadi muncul di PDIP. Saya ingin ke Bang Andreas Parera. Bang Andreas, kalau misalnya memang nama Kaesang ini kembali muncul nih, lalu kemudian ternyata klop dengan Pak Anies, nah PDIP gimana tuh dengan Kaesang? Apakah masih ada mau Minang gitu ya? Iya, dengan keluarga Pak Joko Widodo nih yang kemudian masih jadi perhatian PDIP atau bagaimana? Bang Andreas silakan. Complicated ya. Ini tukang adu. Bang Andreas, silakan Bang. Pak Aniesnya mau nggak ya? Halo? Nanti kita tanya, Pak. Nanti kita tanya. Karena dia bilang masih nunggu. Iya, dia sebenarnya masih menjaring parpol dulu gitu. Jadi belum membicarakan wakil-wakilnya. Ya, saya kira ya artinya Pak Anies kan ya kita tahu lah bagaimana proses di Pilpres kemarin, proses di Pilkada ini.
Jadi ada kelihatan ada upaya untuk melakukan replikasi gitu ya, replikasi dari proses yang terjadi kemarin gitu. Bagaimana apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di MA, dan Pak Anies adalah orang yang cukup vokal untuk mengkritisi itu gitu. Nah sehingga saya ragu Pak Anies menghendaki itu gitu ketika ya di dalam proses pilkada nanti gitu. Jadi kalau Bang Andreas melihatnya itu suatu hal yang tidak mungkin gitu ya, karena dari kondisi pada saat Pilpres kemarin hingga saat ini begitu ya? Ya kalau dilihat dari apa yang sudah pernah Pak Anies sampaikan, dan Pak Anies adalah orang yang ya intelek yang memahami persoalan-persoalan termasuk bagaimana persoalan yang berkaitan dengan proses di dalam pemilihan, dan upaya yang dilakukan, upaya untuk mereplikasi ini kan kita lihat terang benderang gitu, dan saya kira Pak Anies cukup paham soal itu gitu. Dan apakah beliau menghendaki itu, saya ragu. Saya nanti katakan juga saya ragu. PDI Perjuangan akan memberikan nama dari kader PDI Perjuangan jika memang akhirnya jadi memikat begitu Anies Baswedan. Artinya dari kader PDI Perjuangan juga akan memberikan nama gitu. Mungkin ada sosok-sosok yang namanya juga sudah mulai muncul, Bang Andreas, dari PDIP? Ya itu tadi, itu ada nama seperti Pak Charles, ada nama seperti Pak Aswar Anas, ada banyak nama yang muncul di situ, sehingga itu nanti dibicarakan. Makanya saya katakan tadi, di samping modal sosial dari kemungkinan keterpilihan, juga tentu akan diperhatikan modal politik, yaitu dukungan partai politik dan bagaimana kerjasama antar partai politik yang solid, rekat di masyarakat, untuk kemudian sama-sama mengusung calon yang akan diusung di dalam pilkada nanti gitu. Kenapa? Karena saya kira di semua partai berlaku hampir yang sama, tapi di PDI Perjuangan itu sangat penting untuk diperhatikan bahwa ketika kita mengusung seorang calon itu juga perlu didukung oleh konstituensi dasar kita gitu, basis massa kita, sehingga dengan demikian antara putusan dari elit dengan keinginan massa konstituen itu nyambung gitu. Nah di situ bahwa kemudian kita lihat bagaimana tingkat dukungan dari konstituen massa partai di situ gitu. Nah kalau itu bisa berlangsung, itu menjadi kombinasi antara modal sosial dan modal politik yang bagus untuk kemudian memenangkan calon yang diusung. Nah, faktor-faktor itulah yang akan dipertimbangkan di dalam proses untuk penyaringan nanti. Baik, Mas Adi, kalau saya meminjam tadi istilah Mas Adi bilang ini semua akan kembali ke kepentingan dari masing partai politik tentu ingin menang. Nah, Anies punya elektabilitas yang tinggi. Lalu kemudian nama Kaesang tadi dianggap tidak mungkin untuk bergabung dengan Anies. Anies kemungkinan tidak akan mau. Apakah ini akan balik lagi ke kepentingannya? Kepentingan kan untuk menang. Bisa saja kalau misalnya menggandeng Kaesang bisa menang. Tapi yang menarik juga, Kaesang menyebut namanya Anies, bukan Ridwan Kamil yang kemudian diusung oleh Gerindra dan Golkar di sini. Apa bacaannya di situ, Mas Adi? Kalau kita membaca DNA politiknya Kaesang, mestinya lebih lurus dan cocoknya dengan Ridwan Kamil. Ya. Baik dari segi kepentingan grassroots dan kepentingan elit. Dan tak ada konfrontasi apapun dalam konteks itu. Artinya untuk menduetkan keduanya ini relatif lebih mudah. Betul. Karena tidak ada psychological barrier yang kemudian bisa membenturkan keduanya. Ini satu kubu, ini satu madhab dan satu kepentingan. Tapi agak beda ceritanya kalau kemudian Anies Baswedan dengan Kaesang. Ini baina sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur, jauh sekali bedanya. Pada level grassroots saya kira pemilih Anies juga tidak happy kalau dengan Kaesang. Dan pendukung-pendukung Jokowi sekalipun juga nggak happy dengan Anies Baswedan. Dan pernyataan Budi Ari beberapa waktu yang lalu, kita tahu adalah ketum Projo, mereka mengatakan kita akan mendukung semua jagoan yang diusung oleh Pak Jokowi dalam pilkada. Tak lama setelah itu Budi Ari ngomong, untuk Pilgub Jakarta dukung Ridwan Kamil. Ini kan sebenarnya menegaskan bahwa warna politik pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran lebih condong ke Ridwan Kamil ketimbang dengan Anies.
Jadi pada level elit sekalipun sebenarnya, terutama PSI, ini kan dingin ketika disebut soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies. Tidak langsung disambut dengan gegap gempita, disambut dengan keharuan, dan langsung misalnya mendatangi Anies dan PKB. Mereka menurut saya sih terlampau dingin sebenarnya ketika Kaisang menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari Anies. Kenapa itu bisa Nah, keluar dari iya, mulutnya apakah Kaisang? itu cuma sekedar gimmick saja begitu Mas Saya Adi kira artinya? Kaisang juga nih anak muda sebenarnya, yang saya kira punya basis argumentasi yang rasional. Per hari ini elektabilitas Anies itu masih paling kuat Pak dibandingkan dengan yang lain. Kaisang juga paham bahwa orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga besarnya nggak mungkin ke Anies. Bukan lagi soal nominasi, udah di-delete nama ini Pak. Satir berarti. Udah apa yang disebut? nothing. Tapi itu lagi, kalau Kaisang berkehendak, kalau Kaisang memang ingin maju dan berpasangan dengan Anies, saya kira tak ada yang bisa menghentikan ini semua. Satu-satunya yang bisa menghentikan cuma Pak Jokowi sebagai orang tua dan sekaligus mentor politiknya. Udah itu aja bagi saya melihatnya. Tinggal kita lihat nanti. Karena memang partai-partai lain seperti PSI ataupun orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan politik nggak mungkin bisa menolak keinginan Kaisang. Kalau serius. Cuman efeknya ini pasti akan menimbulkan tarik-menarik yang cukup luar biasa. Nah, itu menarik. Nah, dari Gerindra gimana menanggapi pernyataan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang tadi dikatakan masih satu kubu sebenarnya sama Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo di sini, tapi nyebutnya namanya Anies, bukan Ridwan Kamil yang diusung sama Gerindra. Ya bagus ya, ini kan salah satu dinamika ya di mana memang masing-masing pihak ya termasuk individu seperti Mas Kaisang bisa menyampaikan pendapatnya ya silakan, dan nanti kan terus berproses. Sekarang sebut Mas Anies dan lain sebagainya, apakah besok juga akan bicara yang lain? Ya kita tunggu saja. Kita nggak alergi yang dengan yang seperti itu. Oke. Cuma kalau kami Partai Gerindra terus terang kami sampaikan bahwa minim sekali ya aspirasi dari masyarakat kami ya dari konstituen kami untuk mendukung Pak Anies. Jadi itu mungkin akan menjadi pertimbangan dalam konteks kita mau menentukan pasangan cagup dan cawagupnya seperti apa. Berarti dari bacaan konstituen Gerindra agak berseberangan dengan apa yang hasil survei setidaknya yang dari Mas Adi katakan masih tinggi sampai hari ini. Ya enggak. Anies Baswedan. Tinggi itu kan konteksnya seperti apa. Tapi kalau di konstituen kami minim sekali gitu loh. Artinya mungkin sisa-sisa atau residu dari Pilpres juga mungkin menjadi salah satu nama Mungkin. Anies Baswedan itu tidak muncul begitu Mungkin di juga Gerindra. apa yang disampaikan Mas Adi ya. Cuma memang saya sebetulnya kalau lebih tepat identitas saya saat ini adalah praktisi politik di Jakarta. Saya tim pemenangan Pak Jokowi, Ahok ya kan terlibat. Iya. Tim pemenangan Anies siapa kemarin? Sandi terlibat full. Kemudian juga saya 2 kali pileg ya. Alhamdulillah menang lagi ya kan ya. Saya tahu sekali karakteristik masyarakat kami Jakarta. ya. Yang memang agak berat ya kalau dengan sosok yang punya beban masa lalu. Apa sih Bang bebannya Bang? Ya macam-macam. Jadi kalau ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi, ya. Kalau tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, siapapun dia, saya nggak ngomong orangnya ya, siapapun dia itu pasti menjadi prioritas yang bukan utama lagi. Saya saja mengalami, mohon maaf, lebih berat bagi saya maju pertama kali menang pileg daripada yang kedua, walaupun suaranya yang sekarang lebih besar ya. Tapi perjuangannya lebih berat gitu loh, meyakinkan masyarakat pasti nanya, emang 5 tahun ngapain aja Bang Habib gitu kan, kemana aja selama ini Bang Habib, itu aja saya merasa padahal saya merasa hampir tiap minggu turun, tetap aja ditanya, karena kan nggak mungkin turun di semua tempat, ketika turun di satu tempat, di tempat yang lain bertanya, kurang lebih begitu. Nah itulah tantangan ya, masalah ya bagi sosok-sosok incumbent di DKI. Pak Fauzi Bowo nggak bisa bertahan, ya kan ya. Pak Ahok nggak bisa bertahan, ya. Pak Ahok kan incumbent juga waktu itu kan ya. Kemudian ini apakah bisa bertahan? Ya kita lihat nanti. Oke. Dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair ya. Kita masih akan terus menantikan bagaimana nanti peta politik ke depannya, terutama di Pilkada Jakarta ya. Terima kasih Bang Habib, Mas Adi terima kasih, juga Bang Andreas terima kasih. Sayang sekali kita Pak tidak Andreas bisa menghubungi Bang Doli ya hingga di penghujung dialog kita di Apa Baik, Kabar saya ingin Indonesia Pagi. simpulkan diskusi ini dengan sebuah pantun, boleh ya Mantap, kita cakapnya? cakep. Jakarta nih. Jakarta banget. Beli batik di Purwodadi. Cakep. Batiknya bikin badan berisi. Cakep. Bang. Dalam politik tak ada lawan abadi. Wih, cakep. Semua soal kepentingan politisi.